Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian sudah pasti akan kita rasakan. Saat malaikat Israel sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut ruh yang ada dalam tubuh kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa kita perbuat. Namun ada beberapa fenomena mati suri yang viral dan membingungkan banyak orang. Bahkan, orang yang merasakan mati suri tersebut mengaku melihat malaikat dan siksaan di dalam neraka. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya dan bagaimana pula pandangan Islam tentang mati suri? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Astagfirullah, kisah pengakuan mengerikan dari orang mati suri, versi dari Magenta Islam. Kisah mati suri yang mengerikan. Saat kita sudah mati, roh kita pun akan ke akhirat dan tidak bisa kembali ke dunia. Namun berbeda dengan Ibu Aslina yang mengalami mati suri. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang tidak wajar. Pada tahun 2006 silam, jantung dari Ibu Aslina sudah berhenti berdetak dan dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini membuat haru para keluarga. Namun ternyata Ibu Aslina mengalami mati suri. Sama jantung tidak berdetak, ia melihat berbagai hal yang sangat asing. Ia merasakan saat ruhnya dicabut, rasa sakit di dadanya seperti ditendang, ditusuk hingga dikuliti pun ia rasakan. Setelah ruhnya tercabut, dirinya pun didatangi oleh dua malaikat dan bawanya untuk bertemu mendiang ayahnya. Sempat berbicara beberapa saat, akhirnya ia diberikan pertanyaan oleh sang malaikat. Pertanyaan tersebut adalah, siapa Tuhanmu? Siapa pemimpinmu? Mana kiblatmu? Siapa orang tuamu dan mahrammu? Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Aslina diajak malaikat tersebut untuk melihat neraka dan semua dosa besar. Sungguh mengerikan. Yang melihat seorang laki-laki memikul besi di bahunya, mungkin beratnya tontonan. Lalu ia pun berjalan sampai ke tujuannya dengan berlumur darah dan juga nanah. Lalu ada seorang laki-laki yang dicambuk hingga kulit dan dagingnya terlepas. Ia pun berzikir dan berteriak cukup keras, hingga akhirnya dirinya kembali merasakan jantungnya berdetak dan kembali hidup. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mati suri dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam sendiri memang tidak ada yang dinamakan mati suri. Semua hidup dan mati hanyalah satu kali. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Tidak ada orang mati dua kali, itu tidak ada. Jadi jika orang tersebut sudah mati, maka mati. Masalah fikih tadi itu hanya menduga saja. Jika dia sudah mati, maka disolati dan lain-lainnya. Tapi dia hidup kembali. Jadi mati ya sekali sudah. Setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan amalnya, dengan malaikat mungkar dan nakir. Kalau ternyata dia bangun lagi, berarti dia belum mati. Dengan kesempatan yang hanya satu kali ini sahabat beriman, maka mari kita manfaatkan dengan beribadah dan melakukan amalan baik agar menjadi penghuni surga di akhirat nanti. Hubungan ruh dengan jasad dalam ajaran Islam. Dalam tubuh kita terdapat ruh. Saat ajal menjemput, ruh kita pun akan dicabut dari jasad kita dan kembali ke akhirat. Saat hal itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi selain pasrah kepada Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan pula dalam Al-Quran. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Sebelum ruh kita berpisah dari tubuh, mari manfaatkan waktu dengan beribadah dan menjauhi dosa serta bujuk rayu setan yang menyesatkan.
Kengerian neraka. Dari kisah Ibu Aslina yang mengalami mati suri yang melihat dosa-dosa dan keadaan neraka yang menakutkan. Kengerian neraka pun akan membuat mereka tersiksa dan menyesal telah berbuat dosa selama hidup di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Fatir ayat 37. Tetapi semua itu sudah terlambat dan sia-sia. Maka dari itu selagi masih ada umur, cepatlah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah bertaubat sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.